Saya mulai ya. Iya, iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Syukur kepada Allah atas rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita, terutama yang pertama apa Ibu? Marotib agama Islam. Yaitu pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Sering dengar ya, yang pertama iman, Islam, iman, ihsan. Ihsan ini adalah level yang paling tinggi. Jadi kita semua sudah dikaruniai iman, kemudian Islam, kemudian iman. Semoga ihsan. Semoga ihsan, karena ihsan ini adalah level tingkatan yang paling tinggi. Kita urutkan dulu yang pertama Islam. Islam itu apa, Ibu-ibu? Islam agama, tapi kita harus tahu definisi Islam itu apa. Islam itu adalah al-istislamu lillah bitauhid. Apa? Istislam itu menyerah lillah kepada Allah bitauhid dengan tauhid. Tauhid apa? Tauhid mengesahkan Allah. Jadi kita menyerah kepada Allah dengan esanya Allah. Ya, menyerah kepada Allah dengan esanya Allah. Wa inqiyatu bito'ah. Inqiyat itu tunduk, bito'ah dengan ketaatan. Ya, jadi kita menyerah kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk dengan ketaatan. Wa bara'atum minasyirki wa ahli. Dan dia berlepas tangan dari syirik dan pelaku-pelaku syirik. Jadi itu definisinya Islam. Jadi Islam itu adalah menyerah dengan Allah, dengan esanya Allah, mengakui hanya Allah saja Tuhan kita, Tuhan yang Maha Tunggal. Kemudian kita juga yang nomor 2 tunduk dengan ketaatan. Jadi perintah Allah apa saja dalam syariat Islam itu harus kita kerjakan. Yang ketiga adalah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Artinya dia nggak campur tangan dengan tidak mau tahu, ya. Baro'ah itu ibaratnya cuci tangan ya, berlepas diri minasyirki wa ahli, dari syirik. Syirik ini kebalikannya tauhid. Kalau syirik itu mengesahkan Allah, kalau tauhid itu mengesahkan Allah, kalau syirik itu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Jadi Allah itu disekutukan begitu. Disekutukan. Jadi ada Tuhan lain yang diakui selain Allah. Itu syirik. Jadi Islam itu tidak baro'ah atau tidak ikut-ikutan masalah kesyirikan. Nah, ini kita sudah tahu definisinya Islam ya. Jadi Islam itu seperti itu definisinya, bukan berimam, berbeat, bertoat, bukan. Itu definisinya orang teman-teman di Islam Jamaah, itu yang tidak ada landasannya. Yang kedua iman. Apa itu iman? Percaya. Kalau definisinya adalah iman itu tasdik biqolbi, membenarkan dengan hati. Ya kan, kalau kita mengimani itu kan, kalau percaya itu kan membenarkan dengan hati. Wa qaulan bilisan, mengucapkan dengan lisan. Pengucapannya ini apa pengucapannya syahadat. Kita membenarkan kalau Allah itu adalah Tuhan yang Maha Tunggal. Kemudian kita mensahadati atau mengucapkan dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tasdik biqolbi wa qaulan bilisan wa amalan bil arkan. Dan dia mengamalkan dengan anggota tubuh. Mengamalkan itu apa? Mengamalkan syariatnya. Misalkan Allah menyuruh kita untuk apa? Menyuruh kita untuk sholat, ibadah, itu kita mengamalkan dengan arkan, dengan anggota tubuh. Ya, iman seperti itu. Jadi iman itu tidak hanya mempercayai ya, tapi jika dia juga mengucapkan, dia juga aplikasinya adalah mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Islam, iman sudah, ihsan. Nah, ihsan ini paling tinggi levelnya. Al-ihsan adalah antak budulillah wa annaka tarahu. Ini level ihsan yang paling tinggi. Kamu beribadah kepada Allah fa innahu ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Sudah sampai level ini belum? Jadi gini, level ihsan itu biasanya para ulama atau keimanannya yang tinggi itu begitu dekat sekali dengan Allah, sehingga yang dibayangkan, yang diamalkan itu selalu ada Allah di dalam di pandangan kita. Nah, itu kan level-level yang sangat tinggi ya. Dan itu yang tahu hanya ibu-ibu semua. Orang lain tidak bisa mengejudge, oh kamu sudah ihsan, kamu belum ihsan, tidak. Jadi kita yang tahu. Kalau kita sudah level ini, berarti kita ini apa-apa itu di depan mata itu seperti Allah gitu loh. Ibaratnya seperti ini. Kalau ada tukang bangunan, misalkan tukang bangunannya kerja di sini, tentunya mandornya kan tuan rumah nih. Kalau dia diawasi terus, merasa diawasi terus, ya kan? Dalam hal ini diawasi sama mandornya ibaratnya. Itu kan selalu rajin, selalu wah saya ini diawasi, dinilai begitu kan. Seperti halnya manusia. Kalau dia sudah level ihsan ini, dia merasa diawasi terus oleh Allah. Sehingga mau apa-apa, mau ibaratnya leren atau mau kerja serampangan itu nggak mau dia. Nah, itu level-level ihsan. Nah, di level ihsan ini ada dua juga. Yang satunya adalah fa'in lam tarohu fa'innaka yaroka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaroka. Kamu menganggap bahwa kamu sedang dilihat Allah. Jadi kalau kita level ihsannya itu belum bisa melihat Allah, belum bisa menghadirkan Allah di depan mata kita terus, ada level ihsan tapi masih ihsan, kita merasa diawasi oleh Allah terus. Sudah belum ini? Jadi kemana-mana itu, wah ini Allah sedang ngawasi saya. Wah ini mau berbuat maksiat misalnya, wah ini saya diawasi Allah. Jadi merasa dia itu diawasi terus oleh Allah. Segala perilaku tindak tanduknya itu merasa diawasi oleh Allah. Lihat ibu, para ulama, para orang-orang soleh itu ya, biasanya kan seperti itu. Dia selalu hati-hati sekali karena dia mungkin sudah level ihsan, level diawasi terus, atau bahkan dia level ihsan yang paling tinggi tadi, merasa melihat Allah terus. Kira-kira jelas nggak ini? Islam, iman, ihsan. Ya, itu level yang paling tinggi, itu marotib agama ini. Jadi kita sudah dikasih oleh Allah Islam, iman, semoga ihsan, karena ihsan ini kan memang levelnya yang lebih tinggi. Ya ini kita harus syukuri ya, kita harus syukuri bahwa kita dapat hidayah ini atau Islam, nikmat Islam dan iman. Islam dan iman. Jadi Islam ini innallaha yu'ti dina man yukibu wa man la yukibu. Wala yu'ti dina ila man ahabba. Faman a'tallahu dina faqad akabahu. Kira-kira tahu nggak artinya? Innallaha yu'ti dunya man yukibu wa man la yukibu. Allah itu memberi keduniaan itu kepada orang yang disenangi dan tidak disenangi. Jadi ibaratnya orang yang mensekutukan Allah, orang yang Allah tidak senang kepadanya itu juga diberi. Makanya kita tidak heran banyak orang-orang yang menentang Allah atau orang-orang yang Allah tidak suka dengan dia tetap dikasih rezeki, bahkan rezekinya itu kadang banyak juga, ya kan? Kemudian hadis selanjutnya, faman innallaha yu'ti dunya man yukibu wa man la yukibu. Wala yu'ti dina ila man ahabba. Tapi Allah tidak memberi agama kecuali orang-orang yang dicintai. Ya kan? Tapi untuk agama Islam ini khusus nih. Enggak bisa sembarang orang. Makanya tidak semua yang diberi agama Islam ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ya, faman a'tallahu dina faqad akabahu. Barang siapa yang diberi agama itu benar-benar Allah mencintainya.
Jadi silahkan dirumangsani sendiri bahwa kita adalah pilihannya Allah. Pilihannya Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Kadang kita merasa, oh bener Allah itu cinta kepada kita, begitu kan. Buktinya kita dikasih hidayah. Loh tidak semua loh yang bisa menerima agama Islam itu. Tidak semua loh orang didakwai terus akhirnya dia mau, seperti saya dengan ibu-ibu yang dulu mantan cukam. Itu kan dulu adalah aliran yang ibaratnya Islam Jamaah itu aliran sesat. Kemudian didakwai, kemudian bisa keluar. Itu banyak sekali yang nggak bisa. Banyak sekali yang sudah didakwai, sudah tahu, nggak bisa menerima. Banyak sekali seperti itu. Jadi khusus untuk kami yang mantan ini ya, memang orang-orang benar-benar khusus juga. Maksudnya sudah masuk ke Islam tapi golongannya seperti itu diselamatkan lagi oleh Allah. Nah, ibu-ibu yang belum ini sebenarnya pilihan lagi karena belum sempat mencicipi yang seperti itu begitu. Tapi apapun itu adalah qadar Allah. Ada yang di qadar itu ya Islamnya langsung benar seperti yang sampean sudah melaksanakan kan. Ada yang seperti saya tersesat dulu atau yang ibu mungkin dulu benar tersesat benar lagi begitu. Banyak perjalanan itu tidak bisa semulus yang kita inginkan. Makanya dengan seperti ini kita sharing, kita sering mendengarkan nasihat itu biar yang benar itu selalu di dalam hal kebenaran. Yang salah bisa dari salah segera membenarkan begitu. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi ingatkanlah Muhammad, sesungguhnya kamu mengingatkan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang Islam. Jadi mendengarkan seperti ini dan lain sebagainya, nanti ada ustadz-ustadz yang lain atau pengajian-pengajian yang lain itu bermanfaat terus bagi kita. Insya Allah itu ya pembukaan dari saya. Kita langsung ke ini taksim syariat ya. Taksim syariat ini adalah, ini ada kan ibu-ibu yang pernah dari madrasah atau sekolah Islam. Dari madrasah, coba dilihat Bu, ada akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Pernah dengar nggak? Ya, jadi agama itu, syariat Islam itu ada beberapa. Yang pertama adalah akidah. Ya, kalau dulu di Jokam atau di Islam Jamaah nggak ada, Bu Ebi ya. Seperti ini nggak ada, nggak diajarkan. Kita akidah itu tidak diajarkan. Bahkan kalau tanya kepada orang Islam Jamaah, tauhid itu nggak tahu mereka. Saya tahu tauhid setelah saya hijrah, belum lama berarti. Saya terus belajar tauhid itu ya setelah saya hijrah, baru beberapa tahun. Kalau ibu-ibu yang dulu sudah belajar, sungguh beruntung ya. Tauhid ya, tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab ini yang dipelajari ustadz-ustadz kita di Mekah Madinah ini. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Di semua pesantren silakan dicek syariat Islam itu apa. Silakan dicek di internet, sama akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab sama. Yang pertama akidah. Akidah ini kalau ibarat rumah ini adalah pondasi. Jadi kira-kira kalau rumah itu pondasinya tidak kokoh gimana Bu? Bisa runtuh, kena angin sedikit bisa ambruk, apalagi kena mudah goyah. Ya, akidah itu. Jadi akidah ini adalah, kalau sering dengar itu namanya usul. Usuluddin, pernah dengar ya? Itu akidah. Usul ini adalah akar atau apa ini? Usul ini adalah pondasi. Pondasi agama, akidah. Akidah itu isinya adalah i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Jadi bagaimana agama itu dibangun kalau tidak ada keyakinan? Nggak mungkin kan? Makanya di dalam akidah ini saya tulis di situ. Isinya rukun iman. Ini sebenarnya ada 6. Ini salah ketik tambah 1 ya. Rukun iman yang 6. Ya.
Ini Dan Rasulnya belum. ya, Rasulnya belum. Rukun iman. Jadi di dalam akidah itu isinya kurang lebih adalah tentang keyakinan, yaitu meyakini rukun iman. Jadi kita harus iman kepada Allah, meyakini Allah, meyakini Rasul, meyakini malaikat, meyakini kitab, meyakini hari kiamat, meyakini qadar dan qadar. Ini pondasi dulu nih. Kalau nggak yakin ini, berarti pondasinya lemah, pondasinya jelek. Nah, sekarang kaidahnya seperti ini. Kaidah Muslim dan kafir itu ada di akidah. Kalau dia tidak meyakini satu saja di dalam rukun iman ini namanya kafir baru. Tahu? Misalkan orang Nasrani atau ya katakan jangan Nasrani, kita nggak bisa rahasia. Dia iman kepada Allah, dia iman kepada malaikat, tetapi tidak mengimani Al-Quran, kafir hukumnya. Jadi karena akidah ini adalah dasar, seperti ibu bangun pondasi, ada batu, ada pasir, tapi nggak ada semen, tidak bisa, tidak jadi. Akidah seperti itu. Jadi akidah ini adalah keyakinan yang dasar sekali. Makanya kalau dulu di Islam Jamaah itu dikit-dikit mengkafirkan orang. Padahal dia loh akidahnya sudah yakin. Ini termasuk kesalahan nggak, Bu? Salah. Wong dia secara akidah itu, seseorang itu sudah meyakini Allah, meyakini rukun iman ini, tapi kok kita kafirkan? Kecuali kita tahu bahwa dia itu tidak menyembah Allah, berarti tidak iman kepada Allah, boleh kita kafirkan. Jadi mengkafirkan orang, menganggap orang itu tidak Islam itu harus ada buktinya. Kalau lebih detailnya ada di namanya selain ini ada juga ini dibahas dalam kitab namanya Nawaqidul Islam namanya. Nawaqid Islam itu adalah hal-hal yang merusak keislaman. Jadi kalau kita lihat orang itu melakukan nawaqid Islam atau perusak keislaman itu baru boleh kita ngomong orang itu kafir. Kata orang itu tidak Islam lagi. Tapi kalau asal ngomong kamu kafir, kamu nggak ikut pengajian saya, lah ini kan betapa jauhnya. Siapa yang mengajari seperti itu? Nggak boleh. Dan kita apa tahu seseorang itu punya keyakinan ini, itu kan keyakinan di dalam hati. Kok kita bisa memvonis? Berarti kan yang jamaahnya aja, orang luar kan tidak tahu. Iya, makanya seperti itu. Makanya kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Dalilnya kemarin sudah saya sampaikan di sini juga. Ayu rojulun qalu li sahibi ya kafir qad ba'a biha akadahuma. Jadi kalau kamu ngomong ke saudaramu, hei kamu kafir ya, qad ba'a, sungguh berbalik biha dengan kalimat itu akadahuma salah satunya. Misalkan saya ngomong ke si fulan itu atau seseorang itu, hei kamu kafir. Kalau dia ternyata nggak kafir, vonis kafir itu balik ke kita. Apa nggak bahaya seperti itu? Iya, membalik hukumnya. Makanya kita tidak boleh mengkafirkan sembarangan. Makanya di dalam organisasi saya dulu namanya Islam Jamaah itu, salah satu yang sangat berbahaya adalah suka mengkafirkan. Ya, suka mengkafirkan orang yang di luar pengajiannya. Itu yang bahaya dan mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar seperti itu. Bisa balik seperti itu tuh mereka nggak tahu. Yang mereka yakini adalah mereka keyakinan saya kalau nggak di pengajian saya kafir. Padahal orang itu juga sudah meyakini akidah, sudah tidak melakukan penghancur keislaman. Itu kan bisa balik seperti itu. Di akidah, poin akidah ada pertanyaan nggak kira-kira? Itu kalau misalnya orang yang non Islam pertama itu bisa dikatakan kafir. Iya, Bu. Kan iya jelas. Jadi kan yang pertama kan langsung kafir karena seperti ini. Kaidahnya adalah dia tidak meyakini akidah kan. Yang pertama,
Jadi apakah dia meyakini Allah sebagai Tuhan? Kalau non Islam kan tidak. Berarti dia langsung kafir di sini. Apakah dia meyakini Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan Allah? Kan dia juga tidak percaya dengan Al-Quran itu. Ya kan? Kalau suku kafir Quraisy dulu Al-Quran itu adalah gaweannya Muhammad, Nabi Muhammad, atau gaweannya dukun, orang gila dan lain sebagainya. Zaman dulu dan lain sebagainya, atau dan itu langsung mengkafirkan secara hukum mereka. Kan gitu. Nah, selain keyakinan ini, ada yang namanya nawakidul Islam. Nawakidul Islam itu seperti ini. Nanti kaidahnya di ibadah nanti, kata saya sampaikan dia, ibadah. Akidah masih ada pertanyaan nggak? Jadi kalau kita ingin mengkafirkan, yang jelas itu nggak boleh mengkafirkan. Kalau kita mengkafirkan itu, kita harus tahu orang itu benar-benar melakukan itu. Karena kita tidak bisa menilai hati. Kamu kafir misalkan. Lah, kamu apa tahu hati saya? Kan nggak tahu. Nggak bisa seperti itu. Kecuali dia sudah menyembah berhala, menyembah Tuhan lain. Nah, itu baru bisa kita kafirkan. Ada lagi pertanyaan? Kalau soal yang rukun iman kayak gini, malah ibu-ibu Sudah paham. Kalau saya dulu di Islam Jamaah, rukun iman itu ya, kalau ditanya, kamu dipelajari rukun iman? Tidak. Kita tidak dipelajarkan. Nah, di akidah ini saya ulangi. Ada yang paling tinggi tingkatannya, yaitu nomor 1, iman kepada Allah. Itu yang disebut tauhid. Ya. Jadi, di dalam akidah ini, ada yang sangat penting. Paling penting di antara 6 ini, yaitu iman kepada Allah. Itu namanya tauhid tadi. Ya. Pernah dengar ya ibu-ibu yang bukan dari Islam Jamaah? Tauhid sudah sering dengar kan? Nah, tauhid ada 3. Sudah pernah menyimak belum? Tauhid uluhiyah. Masya Allah, malah sudah tahu dibandingkan saya. Tauhid uluhiyah, rububiyah. Masya Allah, betapa jauhnya saya. Iya, ibu seperti itu yang benar. Itu. Namanya SD juga udah diajarin ini ya Mas. Iya, tapi di Islam Jamaah tidak diajarkan. Karena dia tidak tahu akidah. Organisasi sebesar itu, kelihatannya orang alim seperti itu, sampean tanya, Pak, akidah apa? Nggak tahu. Nggak tahu akidah. Ibu malah tauhid, malah tahu uluhiyah, rububiyah. Itu ilmu yang sudah tinggi. Yang pertama akidah apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah apa Ibu? Masih ingat nggak? Tauhid uluhiyah itu adalah ifradallah fil ibadah. Jadi menyendirikan atau mengkhususkan Allah dalam ibadah. Jadi dia itu dalam ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ya. Jadi dia itu nggak mau beribadah kepada selain Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi ifradallah fil ibadah. Nah, ibadah itu macam-macam. Ibadah itu bisa ibadah yang kita laksanakan, ada yang ibadah yang seperti menyembelih, sholat. Menyembelih itu ada loh yang tidak kepada Allah, ada. Pernah nggak mendengar cerita orang masuk neraka gara-gara seekor lalat? Pernah ya? Jadi di zaman Rasul dulu itu ada 2 pemuda, dia memasuki satu kawasan desa. Nah, kawasan desa itu di situ ada berhala. Nah, di dekat berhala itu ada, kalau kita itu ya juru kunci begitu ya. Begitu lewat, di stop itu kedua pemuda itu. Stop dulu. Kalian mau lewat boleh, tetapi kalian harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala ini. Wah, saya nggak bawa apa-apa, saya nggak bawa sesembahan, nggak bawa sesajen, dan nggak bawa apa ibaratnya yang harus dipersembahkan. Udah nggak apa-apa, lalat ini aja. Tapi lalat ini
harus kamu niatkan untuk disembelih untuk berhala itu. Kata juru kunci. Akhirnya yang satu melaksanakan itu. Dia karena ketakutan ya, dia melaksanakan itu. Jadi seekor lalat itu dibunuh, tapi ini niatnya untuk berhala itu. Tapi yang satunya nggak mau. Yang satunya dia tetap tauhidnya kepada Allah. Dia nggak mau, walaupun hanya menyembelih seekor lalat, tetapi dia tidak mau mengorbankan atau mempersembahkan korban ini kepada walaupun seekor lalat. Akhirnya beliau dibunuh ya, pemuda yang tidak mau ini, dan itu dihukumi oleh Rasul dalam sebuah hadis bahwa yang dibunuh itu masuk surga sih, yang dia mempersembahkan korban untuk berhala itu masuk neraka hanya gara-gara lalat. Nah, ini ibadah itu memang harus khusus kepada Allah. Ya, jangan ada niat yang lain. Ya. Nah, itu tauhid apa tadi? Uluhiyah. Yang kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah ifradallah fil khalqi wal mulki wal irfan. Jadi dia mengakui Allah itu sebagai pencipta. Ya Ibu, dengar kembali merefresh ya. Jadi mengakui bahwa Allah itu sebagai khalq, sebagai yang mencipta, kemudian mul sebagai raja, kemudian sebagai pemelihara. Jadi kita meyakini bahwa alam semesta ini, gunung-gunung, semua yang ada di dunia ini, matahari, ya, antariksa dan lain sebagainya, itu hanya Allah saja yang menciptakan, kemudian Allah sebagai rajanya, dan Allah yang memeliharanya. Kalau yang dia tidak percaya ke tauhid rububiyah itu contohnya kafir Quraisy pada saat Nabi itu. Pada saat kafir Quraisy itu dia itu kalau seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dia itu percaya bahwa Allah itu sebagai Rob yang menciptakan semua itu Allah. Dia percaya, tetapi dia tidak mau uluhiyahnya. Jadi rububiyahnya dia mau, dia mengakui. Kafir Quraisy itu mengakui bahwa, makanya kalau di film-film itu, film-film Nabi itu kan kadang Abu Lahab ngomong wallahi yang menciptakan langit dan bumi. Iya, mengakui rububiyahnya, tapi di uluhiyahnya dia tidak mau. Pada saat peribadatan itu dia nggak mau. Makanya dia di peribadatan itu dia menyembah juga berhala. Makanya kalau kafir Quraisy itu dia mengakui tauhid tauhid rububiyah, tapi dia tidak mau tauhid uluhiyah, begitu. Dia mengakui Allah sebagai pencipta dan segalanya ya. Cuman dia kalau disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, dia tidak mau. Makanya pada saat Nabi itu diutus, ada berapa berhala di Mekah saat itu? 360 Tuhan di situ. Karena mereka seperti itu. Lah, Nabi itu diutus untuk apa? Untuk tauhid. Mengembalikan Tuhan yang 360 itu menjadi Tuhan yang satu. Makanya dakwah Nabi dan Rasul itu adalah dakwah tauhid. Jadi seorang pendakwah atau seorang kiai, seorang ulama, harusnya dakwah yang paling pertama itu adalah dakwah tauhid. Ya, soalnya dulu juga seperti itu. Makanya banyak ulama sekarang itu yang ngomong ya, yang memfatwakan bahwa banyak orang sekarang itu yang ajhalu min Abu Jahal, lebih bodoh dari Abu Jahal. Abu Jahal itu lo tahu kalau tauhid itu ada uluhiyah rububiyah. Rububiyahnya dia mengakui tapi uluhiyahnya nggak mau. Tetapi orang-orang sekarang itu dia rububiyah itu melaksanakan rububiyah, mengakui, tapi uluhiyahnya dia bukan hanya tidak mau,
bahkan dia melakukan kesirikan. Itu kan lebih bodoh dari Abu Jahal. Abu Jahal itu untuk mengesahkan Allah itu nggak mau, karena dia tahu konsekuensinya. Kalau ini nanti saya bersahadat, berarti saya harus meninggalkan Tuhan yang banyak, hanya menyembah kepada Tuhan yang satu. Tapi kalau orang sekarang, mohon maaf, kita sudah tahu Allah, tapi kita itu mencampur adukan. Ya menyembah Allah, ya menyembah berhala. Itu kata ulama itu ajhalu min Abu Jahlin. Lebih bodoh daripada Abu Jahal. Memang Abu Jahal itu julukan yang sebenarnya bukan Abu Jahal, bukan bapak kebodohan, bukan. Abul Hakam. Dia itu seorang yang pintar di Mekah itu, yang mempunyai muru'ah, yang mempunyai kalau di sini tokoh begitu ya, tokoh agama, pemuka, pintar dia, bijaksana. Saking pintarnya, begitu ada dakwah tauhid dari Nabi, dia tidak mau. Dia tidak mau ini, waduh ini sampai saya sahadat, berarti saya harus menghilangkan Tuhan-Tuhan yang banyak, hanya menyembah Allah. Tapi sebenarnya dia meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu sebagai pencipta. Nah, di Al-Quran itu ada dua ucapan orang-orang musyrik, atau orang-orang musyrik itu mengapa dia mensekutukan Allah. Ucapannya adalah haula'i sufahauna indallah. Mereka Tuhan-Tuhan itu sufahauna indallah. Apa? Penolong kami di sisi Allah. Keyakinan mereka loh. Jadi mereka itu tahu kalau Allah itu Tuhannya, tapi dia masih menjadikan Tuhan-Tuhan mereka itu, atau wasilah-wasilah atau perantara-perantara itu nanti bisa menolong kepada Allah. Padahal nggak seperti itu. Jadi dia menganggapnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mana'budu illa liyuqarribu ilallahil zulfa. Apa maknanya? Aku tidak menyembah mereka kecuali liyuqarribu ilallah, kecuali mendekatkan kepada Allah zulfa, dengan yang lebih dekat. Jadi saya mempercayai bahwa berhala-berhala ini, atau orang soleh ini, atau perantara-perantara ini, atau mbah kiai yang sudah meninggal, itu bisa mendekatkan saya kepada Allah. Itu kepercayaan mereka. Padahal Allah itu sudah berfirman pada Nabi Muhammad saat itu, fa'idha sa'alakal ibadi qalu inni qarib. Dakwatu da'i idadaan. Iya kan? Muhammad, apabila kamu tanya tentang umatku, tanya tentangku, jawablah ini qarib, aku tuh dekat. Jadi kalau kita itu berdoa, itu Allah itu dekat, tidak perlu perantara, langsung kepada Allah saja. Dakwah da'i idadaan, aku menjawab semua doa. Ya. Jadi kita tidak boleh menjadikan sesuatu itu sebagai perantara, itu nggak boleh. Jadi kita kalau berdoa langsung khusus kepada Allah, Allah itu dekat, Allah itu menyelimuti kita semua. Jadi kalau kita mau berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa ke mbah kiai yang sudah meninggal di dalam kubur. Mbah kiai tolong saya dekatkanlah kepada Allah, gitu kan. Mungkin mereka itu kepercayaannya kalau mau melamar kerja itu kita harus cari orang dalam dulu. Orang yang dekat, enggak seperti itu. Allah itu langsung, direct langsung ke Allah. Ini penting sekali ya Ibu ya, karena kebalikan dari tauhid itu adalah syirik. Ya, syirik itu mensekutukan Allah. Ya, tadi. Jadi makanya tauhid ini kebalikannya dari syirik. Ya. Jadi kalau kita menjadikan wasilah seperti itu, atau kita meyakini Tuhan yang lain, itu sudah syirik. Jadi kebalikan dari tauhid. Ancamannya apa kalau syirik? Innallaha la yaghfiru ayyusrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru, Allah itu tidak mengampuni ayyusrika bihi, kalau kita mensyirikkan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha,
Dan Allah mengampuni selain seperti itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi kalau dosa syirik ini dosa yang tidak ada obatnya, tidak bisa diampuni dosa syirik itu, kecuali bertobat sebelum ajal ya. Tapi kalau sampai dia nanti meninggal masih syirik, ini dosanya tidak bisa diampuni, dan itu kekal di neraka. Anak dia syirik, otomatis dia tidak bertauhid kalau syirik. Padahal kunci surga itu apa? Tauhid, syahadat, sudah selesai. Tapi kalau dia syirik, itu tidak ada. Lain asrokta layah batona amalahu wala takunana minal khosirin. Kalau kamu syirik, lebur semua amalnya dan kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lain asrokta layah batona amaluhu wala takunana minal khosirin. Kalau kamu syirik, lebur amalannya. Jadi misalkan kita sudah beribadah nih 10 tahun, terus kamu itu melakukan syirik, itu amalannya di depan itu lebur semua, percuma. Makanya syirik ini dosa yang paling besar, yang paling tinggi tingkatannya. Tidak ada obatnya sebelum bertobat, sebelum meninggal. Kalau dia mau bertobat sebelum meninggal, Allah mengampuni. Tinggal tergantung nanti tobatnya seperti apa. Ya, Insya Allah ada pertanyaan masalah tauhid dan syirik. Diskusi ini nggak apa-apa, sambil mengingat-ingat yang sudah dipelajari dulu. Dan saya juga berusaha untuk menyampaikan tauhid, karena memang harus disampaikan. Saya punya kewajiban untuk menyampaikan ini. Tolong nanti ibu-ibu juga kalau sudah ingat kembali disampaikan kepada keluarga, disampaikan kepada teman-teman. Kita menyembah itu, kita beribadah dalam Islam itu tauhid dan menjauhi syirik, itu kuncinya. Perlu bukti. Kok bisa tauhid atau syahadat itu bisa memasukkan kita ke surga? Perlu bukti nggak? Pada saat kemarin sudah saya sampaikan di sini. Pada saat paman Nabi, siapa namanya? Paman Nabi Abi Thalib mau meninggal dunia. Pada saat sakaratul maut itu, di situ kan ada Nabi, kemudian ada siapa? Abu Jahal, ada Abu Umayyah, tokoh-tokoh kafir tugas di situ. Saat itu apa yang dikatakan Nabi? Pada saat ini pamannya ini mau meninggal ini, udah sekarat itu. Apa yang dikatakan Nabi? Ya ami, kul la ilaha illallah. Ahajulaka bihil kalimat indallah. Ya pamanku, ya ami, ya pamanku. Kul, ucapkanlah la ilaha illallah. Kan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Ahajulaka bihil kalimat, aku akan membelamu dengan kalimat itu. Kalau kamu mau ucap seperti itu, aku akan membelamu indallah, di sisi Allah. Jadi cukup. Apa Abu Thalib itu pernah sholat? Nggak pernah. Pernah puasa? Nggak pernah. Wong dia selama hidup itu jadi orang musyrik, mau meninggal cuman disuruh mengucap la ilaha illallah. Syaratnya cuman itu. Langsung kalau mau akan dibela oleh Nabi. Kalau sudah dibela berarti dia bisa masuk surga. Tapi pada saat itu apa yang dikatakan Abu Jahal? Atarkibu ala milati Abu Muthalib, apakah kamu nggak malu atau kamu membenci agama Abu Muthalib, maksudnya agama patung-patung itu? Sehingga timbul di dalam hati Abu Thalib saat itu malu kepada umatnya, malu kepada rekan-rekannya. Aku nek ngucap ke syahadat ini izin, jane pengen gitu kan. Pada saat itu Nabi terus ngucap kul ya amikul la ilaha illallah, membujuk pamannya terus supaya ngomong la ilaha illallah. Tapi di sini juga, di sisi lain ini juga atarhibu alamilati Abu Muthalib, apakah kamu malu dengan agama yang kita dulu, agama nenek moyang kita? Akhirnya malu. Pada saat itu Abu Thalib malu, bingung juga. Akhirnya sampai beliau meninggal itu apa? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Allah mengasih keringanan ya, bahwa siksa yang paling ringan di neraka, seandainya ini dulu itu ibaratnya mau itu sudah masuk surga. Tapi karena ini pamannya Nabi, loh kita siapa? Wong pamannya Nabi aja
punya boleh keringanan itu didoakan terus sama Nabi. Dan akhirnya ada surat berapa ya saya lupa, insya Allah itu setelah itu Nabi Nabi pengen mendoakan terus, tapi ditegur oleh Allah, tidak boleh mendoakan orang musyrik. Ya, ada saya suratnya, insya Allah dilupakan. Jadi karena Nabi habis itu selalu mendoakan, terus keturunan ayat saya agak lupa ayatnya, itu tidak boleh apa itu seperti itu, tidak boleh mendoakan. Ya itu mungkin yang jadi landasan jamaah itu nggak boleh mendoakan yang dari Ya. orang tuanya yang bukan jamaah. Betul. Berarti untuk sekarang juga iya ya. Mari, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Bu. Sini kakak, sini kakak. Berarti kalau yang di Jerman itu nggak boleh doain orang tua gitu yang bukan sesama. Jadi Maaf kayak gitu. kalau di dalam Islam jamaah nggak boleh. Makanya itu adalah kejanggalan kok bisa ini sama-sama muslim, ya kan? Tapi dia tidak di pengajian kita mendoakan tuh nggak boleh. Betapa kejamnya, betapa sesatnya kan, seperti itu kan? Iya kan? Berarti sama dengan yang sekarang ya, misalnya kita mendoakan saudara kita yang non Iya. Islam nggak boleh juga ya. Tidak boleh. Cuma ya Di luar, ya di luar. Tapi kita non itu harus tahu bahwa dia tadi ya, dari akidahnya sudah nggak benar. Kemudian dia secara nawakid Islam juga tidak benar. Itu baru tidak boleh. Karena memang ada ayatnya. Nanti saya sampaikan, nanti saya agak lupa. Memang nggak boleh mendoakan orang musyrik. Itu ya, Ibu ya. Jadi cukup ya tadi buktinya bahwa la ilaha illallah itu bisa memasukkan orang kepada surga. Ada juga satu kisah pada saat perang Uhud itu. Jadi perang Uhud itu umat Islam menderita kekalahan ya. Menderita kekalahan. Terus ada satu prajurit ini adalah orang musyrik. Ya, orang musyrik yang ikut berperang. Karena kalau di Madinah itu Nabi membuat kesepakatan dengan penduduk Madinah, karena semua tidak Islam di Madinah itu. Ada Bani Qainuqa ya. Itu suku-suku yang belum Islam. Itu namanya piagam Madinah. Kalau Nabi berperang itu ada yang membela. Ikut gitu ya, ikut membela Nabi. Tapi dia bukan orang Islam. Nah, pada saat perang Uhud itu selesai, ada yang mengenali orang ini. Loh, kamu kok ikut berperang gitu kan? Apa yang dia katakan? Bahwa aku mencintai Nabi, kemudian dia bersahadat dan dia mati pada saat itu. Tapi dia sempat mengucapkan syahadat. Kemudian cerita ini disampaikan kepada Nabi, innahu min ahlil jannah. Sesungguhnya dia termasuk ahli surga. Jadi dia belum pernah sholat sama sekali, belum pernah puasa, tapi di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid. Insya Allah itu paham nggak ibu-ibu? Tauhid. Jadi saya cerita ini ya, sedikit gambaran. Orang yang mau meninggal itu, kalau orang mau meninggal itu ada dua keadaan. Yang pertama keadaan husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Ini keadaan bahwa orang mau meninggal itu selalu dia akan didatangi malaikat. Dalam surat Al-Fusilat nomor suratnya 41 ayat 30, nanti dibuka. Dicatat dulu nggak apa-apa. Jadi sesaat sebelum orang itu mau meninggal, beliau ini bisa melihat malaikat. Tapi orang yang di sekitarnya, biasanya yang nungguin, yang itu tidak bisa melihat. Coba kalau pernah kita mau melihat orang meninggal itu kadang dia seperti dialog gitu kan. Dialog ketakutan. Nah, ketakutan. Sekarang kita ambil dulu yang di surat Al-Fusilat itu ayat 30. Ini keadaan husnul khotimah. Innal ladina amanu qalu rabbunallah tsumastaqamu tanazzalul malaikatu la takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa absirhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Silakan dibuka, sambil dibuka Ibu. Jadi surat Al-Fusilat ayatnya 30, nomor surat 41. Coba
Barangkali lafaz saya kurang sempurna. Coba silakan dibuka suratnya Al-Fussilat ayat 41. Nah, sambil ngaji Quran ini ya. Iya, sambil ngaji. Sudah ketemu? Surat Al-Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhannya adalah Allah, kemudian mereka menaklukkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan. Ya, pada saat orang mau meninggal, itu malaikat turun, ya. Kemudian malaikat itu ngomong, ya. Ini yang diomongin adalah orang-orang iman ya, orang-orang iman yang beramal soleh, yang ngomong pada Rabbunallah. Ini tauhid loh ya, ya kan? Innalladzina qalu Rabbunallah, ya Bu Evi ya. Dia orang-orang iman yang ngomong bahwa Tuhan kami Allah. Summa taqamu, dan dia istiqomah. Jadi dia bertauhid, beribadah istiqomah sampai menjelang ajalnya itu. Tananazalu malaikat, ya tak? Dan turunlah malaikat pada saat itu, pada saat menjelang wafatnya atau menjelang itu, malaikat itu berkata, ala taqafu wa la tahzanu, ibu ya, lafadznya. Ala taqafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu takut dengan keadaan ini. Jadi orang mau meninggal itu sama malaikat itu wis di apa itu, wis gak usah wedi gitu. Ojo wedi, jangan takut tentang keadaanmu nanti. Wala tahzanu, jangan bersedih yang kamu tinggal itu loh, rasa mbok pikir wisan. Dunia itu udah kamu nggak usah takut dengan apa yang akan terjadi, dan kamu jangan takut apa yang akan kamu tinggal. Sama malaikat kalau orang bertauhid, orang iman sudah digitukan dulu. Iya, wa absiru bil jannah. Dan ingat dan gembiralah dengan jannah, dengan surga yang kamu dijanjikan. Insyaallah begitu ya lafadznya ya. Jadi di depan itu sudah orang mau meninggal itu wis yang malaikat orang bertauhid, orang iman itu sudah digitukan dulu. Bagaimana matinya tidak tersenyum? Bagaimana dia raut mukanya itu tidak gembira? Sesaat sebelum mati dia sudah diomongin seperti itu coba. Wes ora usah wedi, ora usah khawatir. Iku lho surga di depan mata. Itu surga di depan mata, surga yang dijanjikan itu ada di depan mata. Makanya banyak orang yang jadinya dia tersenyum atau raut mukanya ya. Raut mukanya itu seperti itu. Ya, makanya kita harus tetap dalam tauhid dan istiqomah dalam tauhid tadi, agar suatu saat ya kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan meninggal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila saat itu nanti sudah datang, tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Itu keadaan yang pertama, yang istiqomah. Keadaan kedua, tolong dibuka di surat Al-Furqan ayat 25, ayatnya surat ke-25 ayatnya 20 atau 22 insyaallah. Idza ra'aital 22, idza ra'aital malaikatu, ya tolong di yauma yaro malaikatu la buslo, ya Bu ya, la buslo, coba aku agak lupa. Nah, itu. La busra yaumaidin lil mujrimin. Tidak ada kabar bergembira bagi orang-orang yang berdosa. Pada saat ini kondisinya mereka itu adalah orang-orang yang berdosa itu orang-orang kafir, orang-orang yang banyak maksiat ya. Itu malaikat turun, ketika mereka melihat malaikat itu ngomong, la busra yaumaidin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagi ini pada orang-orang yang berdosa. Apa nggak pucat seperti itu? Makanya di situ tuh. Nah, kemudian faqalu hijron mahjuro, ya kan? Dan dia mengatakan hijron mahjuro. Hijron mahjuro ini sebenarnya seperti ungkapan banyak ungkapan orang-orang Arab itu kalau dia pengen
pengen terbebas dari kondisi itu, dia ngomong hisron majuro. Semoga Allah menyelamatkan dari kondisi ini. Begitu. Keterangannya di situ apa, Ibu? Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Ya. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Ya. Dan mereka berkata hijrah mahjuro. Hisron mahjuro itu semoga Allah menyelamatkan dari kondisi ini. Jadi dia panik. Malaikat di situ wes ora nek kabar gembira blas iki. Berarti apa enggak raut mukanya seperti ketakutan, musam dan lain sebagainya. Makanya ibu-ibu semua, kita tidak tahu kondisi kita pada saat itu nanti. Yang jelas ada dua kondisi ini. Untuk detail setelah nyawa itu dicabut, saya ada kitabnya, ada detailnya nyawa ini seperti apa. Akhirnya nyawa ini setelah kita tidak tahu prosesi pencabutan seperti apa, tetapi yang diterangkan adalah selesai dicabut. Ini ada bahwa itu nanti mayat, nanti kapan-kapan kita jelaskan, arwah itu diangkat ke langit, ya Ibu, dibawa oleh malaikat itu ke langit satu. Di langit satu nanti diketuk pintu langit satu. Siapa fulan ini? Ada Arabnya. Siapa ini? Oh, ini si fulan. Kok harum sekali begitu kan? Kalau istiqomah ya, harum sekali. Ini sungguh beruntung dia. Silakan masuk ke langit kedua sampai langit ketiga. Enggak, sampai langit ketujuh. Sampai di langit ketujuh. Ini setiap sap-sap langit ini minta izin ke malaikat dulu. Jadi seperti langit ini terbuka, Ibu. Jadi begitu, karena kita pada saat kita pada saat orang meninggal itu jangan dibayangkan dia kelayapan di mana-mana. Dia itu sibuk sekali, dia itu perjalanan. Kadang kan kita yang nggak tahu, wah itu jangan-jangan di situ, jauh nggak seperti itu. Begitu dia tadi, malaikat tadi sudah ngomong di 2 ayat tadi, kemudian prosesi dicabut, bahwa alam prosesi pencabutan seperti apa, yang jelas sakaratul maut ini sangat sakit ya, seperti orang dikuliti. Kemudian setelah nyawa itu dicabut, dia dibawa ke malaikat ke langit ketujuh. Sampai ke di bawah arsy-Nya Allah, dia diperintahkan lagi untuk dikembalikan ke bumi. Makanya pada saat dia prosesi sudah dikuburkan itu, memang dikembalikan ke situ. Kemudian adalah begitu mayat itu sudah ditinggalkan, mulai pertanyaan kubur. Nah itu prosesinya seperti itu. Kita harus punya gambaran ya. Jadi memang seperti itu. Makanya kita tidak tahu. Yang pertama, yang dari kisah ini, yang pertama adalah kita tidak tahu mati kita kapan dan bagaimana kondisi kita pada saat kita mau meninggal itu. Apakah kondisi di surat Al-Fusilat atau di surat Al-Furqan? Nah, makanya kita harus menjaga tauhid ini dan istiqomah. Ini kalau di surat Al-Furqan, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Yang bertauhid, rabbunallah itu kan tauhid itu. Tsumastaqamu dan istiqomah dia. Jadi menjaga betul ibadahnya dijaga, tauhidnya dijaga. Itu malaikat mengabarkan dengan surga. Jadi kalau nanti suatu saat kita akan menjumpai, kita berdoa saja dalam kondisi-kondisi itu, kita termasuk dalam husnul khotimah. Amin. Ada pertanyaan? Paling nggak sudah mulai terbuka ya kondisi ini, kita harus tahu, kita ilmu seperti ini harus kita biar siap. Kalau yang orangnya nggak bagus kayak gitu, tatap langit kayak gitu, terus kalau iya, katanya kan bau. Iya, ada. Nanti kapan lah nanti saya bawakan hadisnya, tapi nanti jadi menakutkan pengajiannya ya. Kalau itu kan jadi kita introspeksi diri. Iya, Ibu. Kita jadi siap-siap. Siap, Ibu. Iya. Kita kan jadi tahu. Iya, jadi mana yang menakutkan, mana yang iya, memang Ibu ya, seorang dai maupun ulama itu harus bagaimana, jangan kita harus menunjukkan surga dan neraka dan cara jalannya. Jadi jangan diiming-imingi surga saja, tetapi bagaimana cara ke sana. Cara ke sana ternyata tauhid. Ya kan? Tauhid dan beribadah. Ini cara-caranya. Kemudian kalau neraka, jangan kita cuma diajari ibaratnya apa sih di dalam neraka itu, tanpa diajari caranya bagaimana supaya menghindar dari neraka ini. Nah, itu harus seperti itu. Jadi
untuk mentarjih umat itu harus ini surga, ini neraka, ini jalannya seperti ini, neraka jalannya seperti ini, harus tahu betul. Memang masalah ini memang saya waktu ngaji dengan ustadz kami yang dari Mekah itu yang prosesi kematian itu juga cukup shock juga. Ternyata orang mati itu seperti itu begitu loh. Jadi proses mau meninggal, melihat malaikat dulu. Coba saya amati beberapa yang sakaratul maut itu seperti lihat di pintu begitu kan. Melihat di sana, anak-anaknya di sini begitu, melihat di pintu seperti saat berdialog dia. Karena dia benar-benar melihat malaikat itu. Dan rupa malaikat itu ya tentunya dia tergantung amalannya. Tapi malaikat yang berwujud, yang sudah diwujudkan oleh Allah dengan wujud yang tidak asli. Karena malaikat itu hanya menampakkan wujud aslinya itu 2 kali. Itu pun kepada Nabi Muhammad pada saat menerima wahyu. Malaikat Jibril itu pernah menampakkan wujud aslinya. Itu ternyata sayapnya itu 600 sayap malaikat Jibril yang menutupi semua ufuk yang ada di langit. Besar sekali. Dan saat itu apa? Nabi langsung pingsan. Langsung pingsan pada saat itu. Jadi tentunya pada di sini keterangannya di tafsir sudah malaikatnya sudah tidak pada wujud aslinya. Mungkin wujudnya adalah diserupakan dengan wujud-wujud tertentu. Kalau orang soleh juga tentunya juga masuknya juga assalamualaikum dan lain sebagainya, ya kan, dengan sopan. Kamu jangan usah khawatir, jangan usah bersedih, karena kamu akan menerima surga yang Allah telah janjikan. Kalau seperti itu, enak nggak? Matinya gimana? Nggak pilih mati saja kan? Matinya bahagia. Dia sudah sangat gembira. Prosesi ke langit itu dia nggak seperti wisata ya, seperti jalan-jalan begitu. Semua bergembira. Ada pertanyaan? Ini baru masalah akidah. Orang kalau dicabut itu matanya Ya. melihat saat Betul. pas lagi di atas Ya. gitu ya. Iya. Iya. Kayak berjalan kayak gini. Betul. Karena di nyawa itu melihat dia. Iya, dia melihat. Jadi sekilas dia itu kan dicabut kan ke atas ya, ke atas ke langit 1, dibawakan minyak kasturi dan apa itu kalau istiqomah sutra dari surga, di arwahnya dibawa ke langit 1, diketuklah pintu langit 1. Jadi orang-orang yang seperti kita ya Ibu ya, orang yang terkenal baik di dunia itu sudah terkenal baik, itu malaikat kenal loh. Iyalah, makanya ada satu sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar Bu? Uwais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Luar biasa. Itu berbakti pada ibunya. Menggendong, sampai ke Mekah. Berbakti kepada ibunya sehingga penduduk langit itu dia terkenal sekali. Malaikat-malaikat pada kenal. Karena kemuliaan akhlak dia memuliakan ibunya, merawat ibunya, kemudian ya membagusi orang tuanya itu, sehingga dia amalannya sangat terkenal sampai di langit. Ya, makanya jadilah orang yang terkenal. Kalau tidak terkenal di dunia, terkenallah di langit. Kira-kira gimana? Iya, malaikat itu tahu loh semuanya. Itu fulan. Malaikat pencatat amal tahu, malaikat yang lain tahu. Insya Allah itu pembahasan akidah. Akidah ada pertanyaan ya? Ini baru jam berapa ini? Sampai jam berapa Bu ya? Ini sampai jam ini oh, sampai azan. Oke, sama. Yang kedua, pembagian syariat kedua adalah ibadah. Ya, ibadah ini ada 2 Ibu. Yang pertama ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Di sini nggak ada ya. Ibadah mahdoh apa? Masih ada yang ingat pelajaran dulu pernah di pesantren atau di pondok? Betul. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ada perinciannya, hukumnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti sholat, zakat, puasa, haji. Itu kan ada tuntunannya. Ada juga ibadah namanya ghairu mahdoh. Apa definisinya?
ibadah apa saja yang menyebabkan Allah ridho. Jadi dia tidak ada tuntunannya, tapi Allah ridho dengan itu. Misalkan senyum terhadap sesama iman, itu Allah suka, itu Allah ridho, itu ibadah itu. Kemudian memberi sedekah, kemudian membuang paku atau halangan di jalan, itu kan perbuatan tidak ada tuntunannya, tetapi Allah ridho, itu juga ibadah. Makanya ibadah itu tidak harus zakat, puasa, sholat, zakat, haji, enggak. Hal-hal yang lain yang membuat Allah ridho itu juga ibadah. Nah, sekarang ini kaidah yang penting. Kaidah yang penting. Kalau orang sudah tahu apa itu ibadah, sholat, zakat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini adalah ibadah kepada Allah, tetapi dia mengingkari salah satu saja di sini, ini sudah kafir. Mengingkari ya Bu, tidak melaksanakan ya. Kalau nggak mau melaksanakan beda dengan mengingkari ya. Makanya di zaman Nabi setelah meninggal itu ada namanya Yaumul Riddah, hari kemurtatan. Itu banyak sekali yang murtad setelah Nabi meninggal itu. Karena ada yang nggak mau zakat, ya kan? Mengingkari bahwa zakat itu, terutama zakat ya, kalau zaman Nabi itu setelah Nabi meninggal itu dia tidak mau zakat. Ada syariatnya zakat tapi dia tidak mau, itu sudah kafir namanya. Kalau kaidah di akidah tadi, coba kita lihat, akidah itu tidak mempercayai satu saja yang di dalam akidah itu kafir. Tetapi kalau di ibadah kaidahnya, dia sudah tahu tetapi mengingkari salah satu perintah Allah ini, itu juga kafir. Mengingkari itu mengingkari. Jadi tolong dibedakan. Ada orang yang nggak mau sholat, atau beda loh ya hukumnya. Aku nggak mau sholat tapi aku tidak mengingkari, itu jangan dikafirkan. Cuma nggak mau saja. Tapi kalau dia sholat itu bukan perintah Allah, nah itu sudah kafir itu. Begitu ya. Jadi harus hati-hati. Makanya kalau kita mengkafirkan orang itu jangan sembarangan, nggak boleh seperti itu. Ada kaidah-kaidahnya. Orang haji itu bukan syariat Islam, nah itu kafir. Baru boleh dikafirkan. Begitu ya. Nah, kaitannya ibadah ini yang namanya furuk. Pernah dengar Bu, usul furuk? Nah, kalau usul itu akidah, furuk adalah ibadah. Nah, furuk ini ada bermacam-macam. Jadi mungkin nggak ibu-ibu pernah batin atau ngerentek nggak? Kadang orang sholat itu caranya berbeda-beda. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang ya mungkin dua ya. Berbeda-beda dia dalam furuk. Itu tidak masalah. Jadi di dalam ibadah ini ada namanya ilmu fikih. Nah, fikih itu ada 4 mazhab. Ya, fuqaha itu ada 4, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, kan? Ada 4. Nah, dari imam yang keempat ini, itu dalam aplikasi ibadahnya itu ada perbedaan. Betul tuh. Jadi ada yang dia mazhab Syafi'i misalkan. Mazhab Syafi'i itu kalau turun dari mau sujud dia tangannya dulu. Kalau Hambali dia dengkulnya dulu. Ini diperbolehkan tanpa harus mencela satu sama lain. Begitu ya Ibu ya. Jadi karena di masing-masing mazhab ini juga dia punya dalil yang dia ibaratnya di sini misalkan ya. Nabi pernah melakukan di sini juga Nabi pernah melakukan. Nah, kita mensikapi seperti ini itu tidak usah saling menyalahkan. Wah kamu sholatnya salah karena tidak begini. Sholat saya itu karena saya di Islam jamaah yang benar begini, yang lain salah semua. Itu karena dia tidak tahu furuk. Begitu. Kalau nanti kita tahu, kalau kita ketanggul sama orang yang tahu, nanti kita malu seperti ini. Kita malu. Ini furuk. Di furuk ini namanya, kalau para ulama itu namanya ikhtilaf. Ikhtilaf itu boleh ada perselisihan. Ikhtilaf. Tapi kalau di akidah itu namanya ijma.
Pernah ingat ya Bu ya? Ijma, ikhtilaf pernah ya? Pernah dengar ya? Nah, kalau ijma ini sudah setuju semua, sudah keputusan semua, tidak ada perselisihan. Itu yang di akidah. Tapi kalau di ibadah ini ada ikhtilafnya. Ikhtilafnya itu ada perselisihan. Seperti ini. Syariat menggunakan cadar. Syariat menggunakan cadar ini ada dua. Ada yang ulama yang boleh, ada yang memang menganjurkan, mewajibkan, ada yang tidak. Ya, ini ada ikhtilaf nih. Nah, kita sebagai orang muslim karena dua-dua ada dalilnya, ini ada dalilnya semua. Silakan mengambil untuk kita, milih yang mana tanpa mentakdir, tanpa mengkritik, mencela yang lain, begitu loh. Kira-kira kalau itu bisa diaplikasikan, Islam damai nggak Bu? Damai sekali. Nah, itulah Islam. Itulah Islam. Islam seperti itu. Saling menghormati. Bapak mau sholat seperti ini, saya seperti ini, saling menghargai. Memang Islam seperti itu. Tidak seperti golongan kami dulu. Saya itu dididik nggak seperti itu, Ibu. Kamu kalau sholatnya gini neraka kamu. Seperti itu, karena kita tidak tahu furuk. Sholat harus di masjid. Sholat harus di masjid sana, itu dari mana? Harus jamaah sana. Harus jamaah sana, nggak ada seperti itu. Jadi intinya seperti ini. Kalau kita memahami Islam itu semakin detail, semakin damai, semakin toleran. Ya seperti ikhtilaf itu. Tetapi kalau dia sudah jangankan bercadar, jilbab itu enggak perintah. Nah, itu baru dia antara ahli ilmu dan setan, udah seperti itu. Jadi kalau ikhtilaf itu dari frame yang ada keilmuannya, seperti jilbab itu ada yang tidak menutup muka, itu ada dalilnya. Kalau yang cadar juga ada dalilnya. Perselisihannya boleh, tetapi dalam kerangka ini ya. Tapi kalau sudah ada pendapat, wah itu udah nggak disyariatkan. Nah, ini baru ini bukan ikhtilaf lagi. Seperti tasahudmu seperti ini atau goyang, ikhtilaf, santai, nggak perlu marah-marah sama temen. Kamu kok seperti itu? Nggak perlu, ada dalilnya semua. Tapi kalau sudah begini, nah berarti itu udah ngawur itu. Nah, begitu loh. Jadi mana yang kita harus membedakan, mana konteks keilmuan, mana konteks yang ngawur, begitu loh. Jadi boleh ikhtilaf boleh, tetapi ada dalilnya. Nah, sikap kita adalah mengambil salah satu itu tanpa menyalahkan. Jangankan seperti itu. Imam Syafi'i itu kalau ada dalil dari Imam Hambali yang lebih sahih, ambil. Seperti itu. Ustadz-ustadz kita yang sudah dikeluarkan dari Islam Jamaah itu diajari seperti itu. Meskipun di Mekah itu mazhabnya Hambali, tapi mereka tidak fanatik terhadap Hambali, Bu. Makanya ustadz-ustadz kami yang dikeluarkan itu diajari namanya fikih muqaron. Fikih muqaron itu fikih perbandingan-perbandingan. Jadi kalau di Hambali seperti ini, di Syafi'i seperti ini, silakan diambil, semua ada dalilnya, dipakai sendiri tanpa mengkritik orang lain. Nah, itu yang bagus. Itu yang bagus. Jangan sampai kita itu menyalahkan orang lain padahal kita belum tahu ilmunya. Jangan-jangan itu hadisnya lebih sahih. Nah, caranya bagaimana dalam ibadah ini? Kalau kita mau ini, kita cari dalil yang paling kuat, kita aplikasikan sendiri pada ibadah kita tanpa mengkritik orang lain. Itu paling benar. Ya, kalaupun kita ada, misalkan teman kita nggak tersinggung, ini loh ternyata ini lebih kuat ini loh. Lebih kuat itu bagaimana? Orang harus tahu mustalah hadis. Hadis itu ada tingkatan-tingkatan aja kan? Ada yang dhaif, ada tergantung perawinya. Ini perawinya itu sikoh nggak? Terpercaya nggak ini? Atau ada ilatnya? Ilat itu ada penyakitnya. Ini perawinya ini sering lupa. Nah, ini berarti ada ilatnya. Atau ada satu hadis di Islam Jamaah itu yang banyak yang ini perawinya ini nggak dikenal ini, sehingga hadisnya menjadi lemah atau cacat. Kita cari hadis yang sahih, oh ternyata yang lebih banyak diriwayatkan, lebih kuat itu ternyata kalau di sini misalkan kita aplikasikan sendiri tanpa mencela orang lain. Nah, insyaallah begitu ya. Kalau udah ini udah takbir, nah sujudnya juga harus Iya. dengan takbir. Iya. Itu boleh kombinasi apa memang harus seperti itu? Ya sebenarnya gini, makanya silahkan dari
kalau yang di fikih muqarron itu dikombinasikan. Dikombinasi. Fikih muqarron itu adalah caranya seperti ini yang lebih kuat, ya kan? Atau nanti pas turunnya seperti apa? Itu kan dilihat kombinasi dari hadis-hadis itu. Ya, soalnya kan Di perbandingan kalau memang sudah ya. sujud di takbir di Ya. sini kan sujudnya juga Ya. sama dengan Betul. Dengan dari awalnya ya, Iya. rakaat pertama Betul. ini, nanti kedua ketiga rakaat berapa pun sama. Harus konsisten seperti itu. Nah, itu kalau kita mengambil dari salah satu mazhab ya. Salah satu mazhab atau salah satu dari fuqaha tadi. Insya Allah itu sudah nyampe ibadah, masih ada waktu Kayak kan? mau tanya, ini kan sasaran jamaah itu ya, sujud yang terakhir itu lama gitu loh. Kita mengikuti, kalau imamnya sujud terakhir itu kadang ada yang lama, kadang enggak, Ya. tergantung situasi lah mungkin kalau maghrib itu sujudnya mungkin maghrib sama subuh lama banget. Iya. Gitu. Kita kalau lama memang mengikuti imam lama ya, tapi Iya. kalau pas ini yang imamnya pas nggak lama gitu kita mengikuti imam nggak lama gitu. Jadi begini. Iya, Bu, kaidahnya Maksudnya ini loh, imamnya nggak lama gitu, udah subhanallah ta'ala langsung Iya. duduk gitu ya. Iya. Tapi Ada yang imam jamaah lama karena betul. mungkin udah biasa, apa mungkin dia tahu hadisnya atau mujud dia pernah ngaji sujud yang terakhir lama banget gitu loh. Iya. Dia jadi tetap lama banget kan. lama terus sujud lagi masih sujud. Ya imam, ya memang imam itu kadang lama, kadang nggak lama gitu. Iya. Jadi kaidahnya Yang terakhir paling terakhir. ya, kaidahnya kita mengikuti imam yang pertama. Jadi seperti apapun gerakan imam, seperti kalau kita kalau saya meyakini tidak ada kunut misalkan. Iya, iya. Tapi kalau ada imam yang kunut, kita ikut kunut gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, kita makmum. Kemudian selanjutnya di dalam doa itu memang harusnya di dalam sholat, Bu. Kadang dia berdoa di situ, tetapi memang tidak ada dalil memanjangkan sujud yang terakhir, memang tidak ada. Tapi kadang dia berdoa ya. Karena berdoa dalam sholat itu mungkin dia ditambahi doa sehingga lama dan akhirnya makmum mau nggak mau ikut begitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan sedikit ya. Jadi Nabi itu tidak pernah mencontohkan setelah sholat wajib itu kan kadang kita berdoa, mengangkat tangan itu tidak pernah. Jadi ibu-ibu, jadi kalau di dalam sholat itu doa itu di dalam sholat atau setelah azan menjelang iqomat itu doa, ya. Tetapi Nabi tidak pernah mencontohkan kalau kita setelah sholat itu kan biasanya zikir ya suruh berzikir, tapi Nabi tidak mencontohkan doa begini, tidak mengangkat tangan, tidak. Kita ngaji di situ ya, setelah assalamualaikum kita kan Ya. astagfirullah 3 kali ya. Ya. Hadisnya kan ada ya. Ya. Kita Lantas salam sudah salam. Ya. kata salam Itu zikir, tidak berdoa. Ini mengangkat tangan, Ibu. Jadi Nabi tidak pernah mencontohkan setelah sholat wajib itu berdoa mengangkat tangan. Tapi zikir ya, kita suruh zikir. Itu kan cuman doa untuk zikir ya, subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar, itu kan misalkan 33 semua. Setelah itu sudah selesai. Kita tidak, tapi berdoa itu boleh kapan aja di mana saja. Tetapi pada saat seperti itu Nabi tidak menyontohkan. Mungkin nanti beberapa saat silahkan Anda berdoa di tempat lain, silahkan. Tapi Nabi tidak mencontohkan terus berdoa, apalagi berdoa yang bareng-bareng begitu. Nah itu nggak ada. Coba Ibu nanti coba lihat ya. Nanti kalau ke Mekah, ulama-ulama di sana itu coba seperti apa sholatnya. Pasti dia seperti itu. Dia zikir, habis zikir selesai. Atau nah itu nggak ada syariatnya seperti itu. Tapi Ibu, kalau di ibadah ini kita tidak boleh mencela yang lain. Jangan ya, jangan. Nanti kamu terus ada yang begini, terus Mas itu nggak ada syariat, nggak perlu. Berdoa nggak apa, mengangkat tangan. Sebenarnya gini, berdoanya itu usahakan di dalam sholat. boleh berusaha sholatnya itu kusuk. Di dalam sholat, misalkan di dalam sholat itu ditambahi doa-doa. Makanya kadang yang atahiyat akhir itu kan agak lama ya. Itu kan ada tambahan doa biasanya. Doa di dalam sholat. Di dalam sholat itulah saatnya berdoa. Tapi setelah sholat cukup berzikir dan selesai. Iya. Coba lihat ulama-ulama Mekah atau ulama-ulama ustadz-ustadz sunnah itu.
habis sholat nggak pernah ada begini. Tapi kalau ada yang begini ya harus kita silahkan. Ya kan itu kan ada mazhabnya sendiri-sendiri. Ya ada mazhab sendiri-sendiri. Kalau mazhab yang paling kuat yang pernah saya lihat itu seperti itu. Nabi tidak pernah sholat seperti itu. Maksudnya dia tidak pernah mengangkat tangan sholat setelah sholat. Berdoa mengangkat tangan setelah sholat. Begitu. Tapi kaidahnya berdoa itu kapanpun dimanapun. Mungkin setelah itu bawa ibu ke dapur terus berdoa nggak masalah. Tapi Nabi mencontohkannya seperti itu. Jadi ada satu lagi tauhid namanya tauhid mutaba'ah. Ada 3 tadi. Oh, tadi tauhid baru nyampe 2 ya Bu ya? Oh iya. Aduh, kelewatan. Harus ditutup. Asal pengajian kok. Tadi tauhid uluhiyah, rububiyah, Ya, terus satunya belum. tauhid asma wa sifat. Ketiganya itu ya. Ya, tauhid asma wa sifat. Ini meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat ya. Termasuk sifat-sifat Allah itu kan ada yang di dalam Al-Qur'an itu. Terus ada lagi satu ulama ini tambahan ya. Namanya tauhid mutaba'ah. Pernah dengar nggak? Tauhid mengikuti Rasul. Jadi kita mempunyai keyakinan bahwa Allah itu mengirimkan syariat, mewahyukan syariat kepada Rasul yang harus kita ikuti. Itu namanya tauhid mutaba'ah. Tapi prinsipnya ada 3. Yang satu ini hanya tambahan saja, tauhid mutaba'ah. Tayyib. Jadi tadi keputusannya kalau imamnya itu ikuti imam. Ya, ikuti imam. Masalah kan aku musola gitu ya. Zaman-zaman tuh ada kayak gitu semua. Imamnya udah duduk kok isi sulit teman-teman boleh sujud. Ya. Kan tadi kan tanya sendiri. Iya, Bu. Tapi memang saya ikuti imam. Iya, mengikuti imam. Imam cepat saya cepat. Imam Iya. lama saya ikuti Betul. lama. Nah. Tapi baru menurut kancar-kancar. Iya, berarti Apa ya? Ya, berarti karena melirik-lirik. Yang mengandung jejer kan ya otomatis penuh lah. Jadi Ya. kita boleh sujud. nggak apa ya itu manusiawi juga. Yang jelas kita berpatokannya kepada imam ya, Ibu, pada Ya, imam. terus saya tanya sama jamaah itu, Bu, sujudnya suwe temen ya, kayak. Ya memang ada hadisnya kok, kalau sujud terakhir sujud harus lama. Lah wong imamnya menyatet mau, jenengan isi sujud bae ya, kayak. Kok ikuti imam ya ngomong kayak. Orang tahu ngaji sih jenengan ya. Ya. Jadi aku tadi, oh Ya, nggak apa-apa. Makanya kalau kadang kan gitu ya, kalau kita mencela atau mengkritisi yang pada saat ibadah ini sering gesekan, sering bikin gaduh ya, Bu. Makanya kita prinsipnya seperti saya tadi, cukup Ibu tahu ini nggak ada hadisnya, yang dilamain itu nggak ada hadisnya. Tapi yang sujud ya, yang sujud terakhir dilamain itu saya pernah tanyakan ke Ustadz Kolil itu, nggak ada hadisnya. Tetapi pada saat at-tahiyat duduk itu kadang agak lama karena ditambahi doa. Ya, silakan mendoakan orang tua dan lain sebagainya. Sebelum salam itu saatnya berdoa. Memang kaidahnya sebenarnya posisi kita paling dekat itu pada saat sujud sebenarnya dengan Allah. Boleh ditambahi doa sedikit boleh, tapi tidak ada yang berbeda dengan sujudnya itu berbeda dengan rakaat 1 2 3 itu loh, nggak ada. Jadi mengkhususkan untuk rakaat terakhir itu panjang itu nggak ada. apa mungkin ini sujud terakhir yang lama itu ya karena dia ngomongnya Ya. ada hadisnya, mungkin untuk sholat sendiri mungkin Ya, dilamakan. ya boleh saja. Maksudnya artinya sebenarnya sujud itu sama barengnya. Misalkan memang lama terus, memang ada doanya terus nggak masalah. Tapi sama. Tapi kalau terus rakaat yang keempat jadi yang paling lama memang nggak ada. Saya tidak pernah saya tanyakan ke ustadz saya, memang nggak ada juga seperti itu kaidahnya. Memanjangkan sujud di rakaat terakhir. Nah, Di dalam sholat itu nggak boleh ada ini ya, apa pakai bahasa Indonesia gitu. enggak, kalau dalam sholat enggak. Doanya harus ini. Kayak boleh pas atas dalam terakhir ya bisa rombaan hatinya aja tidak main. Iya. Oh yang mukolibal tuh. Iya. Tahu apa tuh? Silahkan berdoa apa saja di dalam sholat. Kemudian ini sudah ya, akidah ibadah. Bisa dilanjutkan lagi sedikit. Muamalah. Aku telat sih lah. Muamalah ini hubungan manusia dengan manusia, Ibu. Hubungan muamalah, namanya juga muamalah, manusia dan manusia. Contohnya apa? Jual beli, pernikahan, perceraian, utang piutang. Ada nomor 5 ini yang hubungannya dengan
golongan saya yang dulu. Jadi golongan saya yang dulu itu jamaah, mengutamakan jamaah. Padahal dia itu masuknya ini di muamalah. Kita lihat. Sekarang saya tanya Bu, kalau namanya jamaah itu apa? Ada imam, ada ro'yah, ya kan? Ada imam, ada ro'yah, ada pemimpin, ada yang dipimpin kan, gitu ya. Sekarang saya tanya ibu aja, kira-kira yang membuat orang masuk ke surga itu hubungan manusia dan manusia atau manusia dengan Allah? Sebenarnya harus Ya, oke. Jadi terutama hubungan kita kepada Allah yang utama. Kalau manusia tetap ada rekenannya, tapi hubungan manusia, hubungan kita kepada Allah. Nah, kalau jamaah ini hanya hubungan manusia dan manusia. Nah, ini adalah saya sampaikan di sini kan ada diagram yang ke sana. Ini yang kami pelajari dulu. Ini jamaah ini diseret di atas akidah. Dipindah ke atas akidah ini loh, Bu. Ini nomor 1 gitu Bang. Iya, kalau di Islam jamaah ini nomor 1 ya berarti. di nomor satukan. Jadi kalau dia tidak jamaah, walaupun dia iman kepada Allah, iman kepada Rasul, itu kafir. Iya kan? Nah, ini namanya akidah yang rusak atau akidah yang melenceng. Makanya di dalam Islam jamaah begitu kita tahu dia adalah penyimpangan akidah. Jamaah yang harusnya di sini ditempatkan di atas. Sekarang saya tanya kepada mantan-mantan Islam jamaah, walaupun dia melaksanakan rukun iman, rukun Islam, kita kafirkan nggak? Kita kafirkan, karena dia tidak jamaah. Karena jamaah ini dia ditarik di atas segalanya, ditarik di atas usul, di atas pondasi. Nah, siapa yang menarik seperti ini? Nggak ada yang ngajarin. Di Mekah Madinah nggak seperti ini. Yang pertama juga akidah. Tapi kok ini digeser ke sana? Ya, itu namanya kesesatan itu seperti ini. Kelirunya seperti ini. Jelas ya? Kira-kira ya, Ibu ya. Jamaah kan jadi segalanya. Kalau walaupun kamu sholat, walaupun kamu haji, kalau tidak jamaah, neraka, kafir. Nah, itu kan dari mana dalil itu? Enggak. Tapi kok masih berubah terus ya, Mas? Hah? Tapi banyak sekali yang keluar itu. Banyak sekali yang sudah insaf. Seperti istri saya itu, ini tentang apa itu, sama istri saya juga bisa sudah hijrah itu dulu juga apa itu fasenya juga lumayan ya, maksudnya dalam banyak juga halangan. Waktu itu saya sudah hijrah, istri saya belum sepenuhnya mau hijrah gitu. Suruh cerai sama istri saya. Ya sudah mau proses mau ke arah perceraian. Karena apa? Ya itu menganggap yang sudah hijrah ini kafir, ya kan? Terus kalau kafir sama Islam kan nggak bisa bersatu, harus bercerai ini. Allah saja melarang untuk bercerai, tetapi keyakinan kita di Islam jamaah menyuruh bercerai. Karena yang dulu gitu. Ya, makanya itu adalah menempatkan hukum imam itu tadi di atas hukum Allah Rasul. Ini saksinya ada sendiri di samping saya. Ya. Iya. Sempat mau diculik juga, ya kan? Diculik itu Pas suami kerja, karena suami kerja, dia ibu ke rumah, mau ayo ikut. mau bawa ke sana, dipisahkan Saya begitu. tetap nggak mau. yang mau bawa yang keluarga apa pengurus? Keluarga saya Keluarga. itu apa diarahkan sama Bapak Imam Cilacap 3. Pak Mantoro ya. ya dibawa pulang aja Bu, nanti takutnya terpengaruh kayak gitu. Tapi tetap saya tetap di rumah pokoknya. Ya, itu Islam jamaah seperti itu, betapa jauhnya. Begitu kita melihat, setelah kita melihat, di gandalan di Ali itu ya. Ya. Waktu saya ini kan juga pengen ya. Oke. Sholat udah mau waktunya habis kok cuman nyari masjid LDI Wintok loh. Iya, jadi sholat udah mau habis ini waktunya kenapa harus nyari ke LDI? Jadi gini. Ya, karena yang pertama adalah takfir. Di LDI atau di Islam jamaah itu takfir. Takfir itu mengkafirkan yang lain. Jadi menganggap yang lain itu nggak sah imamnya. Kalau dia
nggak sah, merasa benar sendiri, kemudian masjidnya itu merasa paling suci sendiri, ya kan, paling bisa menjaga toharoh dan lain sebagainya. Itu adalah buah dari takfir tadi, suka mengkafirkan. Nah, mengapa seperti itu? Kadang kita menganggap imam, kalau nanti imamnya itu bukan LDII atau bukan Islam Jamaah, berarti nggak sah, kan gitu kan? Karena yang luar, misalkan keyakinan saya dulu, karena yang mengimami ini adalah di luar RDII, dia itu kafir, berarti kan nggak sah kita sholat, kan seperti itu. Itu adalah buah dari atau akibat dari kita suka mengkafirkan, ya. Padahal dalilnya nggak seperti itu. As-sholatu mafruḍah wajibun ala kulli muslim baron kana au fajiron. Jadi sholat itu kalau sudah ditegakkan itu, walaupun imamnya baron itu imamnya baik atau fajir jelek, itu wajib kita tegakkan di belakangnya. Ada hadisnya. Jadi kita itu seperti itu. Jadi walau imamnya seperti apapun, kita ikuti imam itu. Walau imamnya baron bagus atau fajir itu bisa dia sering bid'ah, nggak tahu bacaannya seperti apa, itu wajib kita ikut itu. Kita nggak tahu ya. Iya, ya walaupun kita tahu pun tetap kita ikuti imam itu. Tapi kalau di Islam Jamaah, kita menganggap kafir, imamnya sudah ada, kita terpaksa sholat sendiri atau kita niati sholat sendiri. Nah, ini adalah betapa jauhnya kita dari kebenaran, betapa jauhnya kita dari ilmu, ya. Banyak banget bid'ah. Banyak sekali. Ya, makanya kan waktu pas lagi umroh yang haji, apa Ya. ya imamnya LDII. Iya, makanya itu. Apa ya terus jadi nggak sah? Makanya Bu, saya ceritakan ya, dulu itu ada ulama Mekah ya. Ulama Mekah, dia guru ustadz kita yang di Mekah itu ke pondok Kediri waktu itu. Waktu itu disuruh ngimami waktu saat Jumatan, sama keimaman di Islam Jamaah nggak boleh. Padahal ini ulama Mekah loh ini. Wakilnya Abdurrahman As-Sudais, Abdullah Nasri, Syekh Abdullah Nasri. Apa kata keimaman pada saat itu? Dia kata ke ustadz kami itu, "Lah wong kuwi we salate medune denggule dhisik kok kon ngimami." Itu kan menunjukkan betapa ceteknya ilmu mereka. Dia tidak tahu ilmu furuk, tidak tahu mazhab. Bahkan kemarin statementnya mazhab itu katanya jahiliyah semua. Ada rekamannya. Itu kan orang yang jauh sekali dari ilmu. Jadi ibu semua, saya di dalam Islam Jamaah itu tidak ada ilmu. Saya buktinya sudah 34 tahun di dalam jamaah nggak bisa apa-apa. Cuma tahunya seperti itu aja. Jadi ya seperti itu, dan kesalahan kita, tolong Ibu kalau mengkaji itu jangan lagi mengkaji dengan versi Jokam, versi Islam Jamaah jangan. Itu banyak sekali penyimpangan makna. Ya. Jadi kita harus ngaji itu dengan pakai tafsir. Sebenarnya sangat bahaya sekali. Ibu mengaji seperti tadi, seperti ayat tadi. Itu kalau Islam Jamaah maknanya nggak seperti itu bagaimana? Tua sampean mengaji dengan makna seperti itu, tapi tidak memakai tafsir. Jadi begini, kaidahnya kalau kita mengkaji Al-Quran itu kita harus merujuk ke tafsir. Tafsir itu kitab-kitab yang disusun para ulama, itu banyak sekali kitab tafsir itu. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tobari, itu kitab-kitab yang seperti ini. Jadi kita misalkan di dalam Al-Quran itu maksudnya itu diterangkan di sana, begitu loh. Jadi maksudnya malaikat turun itu pada saat apa? Malah pada saat maut mau menjemput. Nah, itu ada keterangannya di situ. Tapi kalau kita tidak mengacu kepada itu, bisa salah nggak? Bisa. Itu namanya kita perujukan tafsir. Kalau hadis itu kita harus memakai sarah namanya. Selama ini kita tidak. Selama ini kita dalam Islam Jamaah cuman ngaji pindah bahasa saja, diterangkan seperti itu. Untuk menjamin apakah keterangan ini benar, tidak ada jaminan. Makanya kalau mengaji ya, baik itu Al-Quran dan hadis, itu harus ada tafsir, harus ada sarah. Tafsir tahu nggak? Misalkan hadis Muslim, itu tafsirnya namanya tafsir An-Nawawi. Ya, misalkan hadis apa? Tirmidzi, itu namanya tafsir Tuhfatul Ahwadi. Ada tafsirnya. Lah, himpunan itu seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Baik dari sisi
nerusin yang kita Astagfirullah. Astagfirullah ya, tahu tapi itu yang Kadang iya gitu. astagfirullah. Nih, tinggal Tapi kan sini. suka usaha anak dia. Mumpung ada Yes. Sing nih, Jadi sini, Be. jadi gini, yang kita ambil dari kitab-kitab itu pertama itu susunan orang Islam jamaah pertama. Kemudian dia mengambil hadisnya itu tidak memenuhi kaidah penyusunan kitab, kata Ustadz Khalil. Jadi dia itu ngawur. Jadi kitab ini banyak diambil dari hadis-hadis. Hadis itu ada mustolahnya itu, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada hadis itu namanya, dia itu levelnya seperti sahih. Namanya sahih itu paling tinggi. Ada yang sunan. Misalnya sahih Bukhari, sahih Muslim, itu kedudukannya lebih tinggi daripada sunan. Kemudian masalah periwayatan itu harus dilihat. Tapi setelah kita lihat ya, hadis-hadis ini banyak hadis-hadis yang secara dia tidak di level sahih. Nah ini yang gimana ya? Nah, ya coba nanti saya dan bapak ibu-ibu perlu guru ya, memang ya perlu guru untuk membimbing, tapi perlu bimbingan yang benar. Kita nggak tahu apa-apa. Ya, Tapi kan ngaji ini enak. Iya, makanya begitu Bu. Ibu seperti ini. Saya kasih tahu ya. Kenapa banyak orang masuk ke dalam Islam jamaah? Karena dia membentuk seperti yang praktis-praktis seperti ini. Membentuk enak seperti ini. Nah, ini akhirnya orang akan masuk ke dalam LDII. Nah, ternyata di dalam Islam jamaah itu salah pengertian. Kan gawat seperti itu. Padahal Pakai banget. udah berapa hadis saya. Iya. Makanya begini Bu. Jadi banyak sekali. Nah itu yang Lah, ilmu karena mangkul apa? itu gimana? Ilmu mangkul itu Jadi gini, tolong. jadi mangkul itu. Jadi selama ini di dalam Islam jamaah itu kan banyak orang ngomong mangkul musnad mutasil. Mangkul itu dari kata nakola. Jadi dia itu menukil dari gurunya langsung. Jadi kalau di dalam ilmu mangkul itu langsung dia berhadapan dengan guru, dia menukil ucapan gurunya. Nah, menukil ini kan ibaratnya dia seperti menjamin otentifikasi atau menjamin keorisinalan itu ya, pengertian itu orisinil ya. Karena gurunya ngomong ini, kita menukil itu menduplikat gitu ya. Nah, kalau ini ngomong mangkul harus ada namanya isnadnya, harus ada sanadnya. Seperti ini. Saya setelah selesai kitab ini, seorang guru menyaksikan bahwa itu sudah saya ajarkan, ada namanya ijazatul riwayah kalau di dalam hadis itu. Di dalam keilmuan Islam itu, kalau kita sekolah itu kitab ini isnadnya tak kasih. Isnad ini adalah bukti bahwa kita itu berguru di atas guru kita berguru di atas yang gurunya lagi sampai menyambung ke Rasul, kan seperti itu. Nah, di dalam Islam jamaah ini nggak ada isnadnya semua. Hadis-hadis besarnya itu yang ada isnadnya hanya 5. Itu pun tidak memakai sarah. itu yang hadasana kayak gitu kan, terus akhirnya Rasulullah SAW. Iya Ibu, tapi Berurutan ya. itu hadasana itu kan matan hadis namanya, bunyi hadis. Tetapi kontennya ini ada di dalam kitab sarah. Ibu nanti kapan-kapan ke rumah saya tak lihat sarah itu seperti apa ya. Sarah itu seperti apa? Sarah hadis itu seperti ini. Sarah itu seperti ini. Kalau sarah itu seperti apa ya? Sarah hadis. Jadi hadis itu ada sarahnya begitu loh. Sarah ini sarah ya. Sarah itu adalah apa itu? Hasil para ulama, tapi ulama yang itibar ya, ulama yang sudah makruh di kalangan keilmuan membikin seperti sarah bukan saris maupun itu karangan juga hadis Muslim itu sarahnya Imam Nawawi. Antum tahu Imam Nawawi? Imam yang ulama kibar beliau, yang sudah levelnya pensarah.
Ya, jadi hadis-hadis itu disarai itu apa? Ada keterangannya untuk menjamin keterangan itu benar. Wah, ini kayaknya perlu memang harus guru yang kontinu, jangan sampai tersesat dengan kitab-kitab itu. Itu kitab-kitab itu sudah kami tinggalkan jauh. Al-Quran makna itu juga kita sudah tinggalkan jauh. Kita sekarang mengkaji itu dengan tafsir Al-Quran. Kemarin yang istrinya Mas Haris sebetulnya sudah nggak bawa ini, tapi ibu-ibu ini pengennya nerusin. Ya, Ibu. Ya karena Makanya kita ngaji hadis ini kan belum selesai. Nah istrinya Mas Haris mulai gitu ya kan baru mulai. Bu teruskan yang itu dulu lah, maksudnya ada cerita surga enak ya. iya, makanya Bu, itu awalnya orang bisa masuk LDI dengan seperti itu. Orang kan jadi enak seperti seperti itu orang yang ya ini Ibu Epi itu dulu terpesona dengan seperti itu. Kalau kosong ya aku Sampai berangkat Gresik, Mangkul, berangkat jam Aduh, jangan. Ini nampaknya nanti coba saya nanti akan ke Mais ya. Mais itu biar kita minta guru ya. Atau harus ada guru ini gitu ya. Jadi tuh. Jadi ulama itu sudah membikin ini Bu ya. Hadis ini, kitab-kitab ini sudah dijual ma'ruf. Misalkan seperti kitab Busola yang versi ulama Mekah itu ada. Makanya dia beli kayak gini, kok adanya cuma di Jalan Jati. Nggak bisa, itu kan itu di belakangnya itu ada untuk kalangan internal LDII. Ada nggak yang di sini? Khusus. Tapi kalau Ibu tuku nang toko-toko rana-rana. nggak ada. Tapi kalau ulama-ulama khusus seperti kitab-kitab khusus seperti karangan para ulama, saya beli hadis-hadis itu di Tokopedia, di mana-mana ada. Online ada. Karena itu rahasia. Itu kitab itu yang pertama saya ngomong sekarang itu kitab tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa. Secara keilmuan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pertama ya. Yang kedua, kalau yang namanya kitab itu Ibu ya, ada taklifnya, ada mu'alifnya. Mu'alifnya itu rahasia. mu'alifnya itu ada penanggung jawabnya. Jadi ambilkan. Ya, jadi kitab yang mahru, yang benar, kalau saya punya di rumah itu, kapan-kapan silahkan main ke rumah. Di situ ada mu'alifnya siapa, taklifnya siapa, pengarangnya siapa. Soalnya apa? Perlu taklifnya itu supaya kalau ada ilmu atau yang memverifikasi atau istilahnya mempertanyakan ini loh karangannya ini. Coba ini siapa yang bertanggung jawab? Ya ada yang bertanggung jawab. itu mau mencari Menggantikan kajian ini apa? Selain ini kan tafsir ubah ya. Itu itu tafsir. Saya kemarin juga kaget dengan Bu Epi juga masih mengaji dengan makna tafsir. Tafsir itu tidak seperti Ibu. Tafsir itu Al-Qur'an tetapi ada pengertiannya. Yang ini. Nah, ini justru malah lebih sahih daripada kalau Ibu mengartikan seperti ini. Karena ini ya, yang pertama, Aku di mana rumah? ayat ya. inilah yang dulu menyebabkan orang banyak yang masuk ke LDI. Ini berarti oke, nanti insya Allah nanti akan saya kasih solusi ya Bu ya. Daripada seperti ini nanti kita ya Eman ini sisa usia biar benar-benar ini loh. Kita kan orang-orang ini orang apa mana kayak gini kurang kan udah ya. Sampai kosong. Saya pengen nembel. Nah itu sebentar lagi Ibu sudah seperti Islam Jamaah itu. Cuman Ibu nggak beat gitu loh. Iya, di Islam Jamaah seperti itu Bu. Nah sekarang saya tanya, keterangan di itu siapa yang menjamin keterangan itu? Di sebelahnya itu loh. Iya. penerbitnya gitu ya Mas. Itu tidak ada sanadnya di LDI sendiri atau di Islam Jamaah itu nggak ada sanadnya. Keterangan itu
Astagfirullah. Dan saya Nah, toib. ngaji ini berapa tahun? Ya, saya 60 tahun. Nanti diomong ya, nanti diomong ya. Toib. Jadi nanti toib nanti coba saya konsultasi ke guru Ustadz Sunnah di Cilacap ya, biar memperoleh pendidikan yang benar. Iya iyalah. Jangan itu yang kami Ibu ya. Kami itu udah hijrah dari Islam Jamaah meninggalkan itu semua. Karena yang pertama kalau dia mangkul mana isnadnya, dia tidak bisa menunjukkan. Silahkan tanya di Islam Jamaah, ada nggak sampean memaknai Quran keterangannya seperti itu, ada isnadnya? Tidak mungkin ada. Ijazah riwayatnya tidak ada. Malah ya. Puluhan tahun ya. Iya. Nanti Iya, orang Ibu. angkat ya. Sampai kalau nggak berangkat berarti kan kosong Iya. ya. Ini yang bawahnya nggak ada, tulisan artinya nggak ada, otomatis kosong lah Qurannya. Ya, B. Buru-buru. Paling getol bulan puasa ke bener sana bulan puasa nembel sih pada kosong karena kadang Ya. izin nggak berangkat. Coba nanti saya carikan solusi ya Ibu ya untuk masalah ini. Jadi gini loh, kita mengkaji dengan pemahaman yang salah itu justru sama malah menyesatkan begitu loh. Keilmuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apakah ya seakan-akan enak mengkaji ini kan, praktis dan lain sebagainya. Kita bisa paham. Tetapi apakah itu benar? Buktinya saya bolak-balik kata tapi salah. Bagaimana bisa saya pakai ilmu itu? Tidak mungkin. Ya, coba nanti kita coba, ini adalah masukan bagi saya juga ya. Maksudnya banyak masukan seperti ini, coba saya carikan solusi. Entah nanti kita minta bantuan ustadz yang lain, ustadz untuk terus terang memang kalau jam-jam segini memang saya sendiri juga nggak bisa sebenarnya kerja dan lain sebagainya. Tapi yang jelas saya berpesan dengan ibu-ibu yang ada di sini, carilah ilmu dengan pemahaman yang benar. Akar dari kesesatan itu adalah seperti ini. Ya, ibu ini selangkah lagi kalau sudah biat bisa jadi Islam Jamaah ini dengan pengajian seperti ini. Ya. Sebenarnya kalau sudah ya maksudnya sebanyak yang hal-hal praktis saja ya, seperti ibu banyak dikasih tausiah begitu. Tapi juga bagus sih itu. Makanya nanti saya pikirkan solusinya lah kira-kira seperti apa. Mungkin itu dulu ya untuk sesi kali ini ya Ibu ya. Nanti kita sambung lagi karena waktunya juga sudah hampir jam 12. Kami tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.